Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Hilal Nurul Hamid Barciawan dengan NIM 1062035 ingin menjelaskan tentang pengaplikasian sealant. Fissure sealant adalah suatu tindakan pencegahan karies pada gigi yang secara anatomi mempunyai pit dan fissure dalam yang karenanya lebih gampang terserang karies. Resin sealant memiliki fungsi yang sama dengan GIC sealant. Namun pada resin sealant kurang memiliki retensi pada enamel dibandingkan dengan GIC sealant. Retensi pada resin sealant didapatkan dari hasil etsa ke enamel. Proses polimerisasi resin sealant dapat secara kimia dan sinar tampak. Resin sealant ada yang jenis fillet atau berbahan pengisi dan jenis unfillet atau tidak berbahan pengisi. Adapun indikasi dan kontraindikasi fissure sealant. Indikasi pemberian sealant pada pit dan fissure adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam pit dan fissure retensif. Yang kedua, pit dan fissure dengan dekalsifikasi minimalis. Yang ketiga, karies pada pit fissure atau restorasi pada gigi sulung atau permanen lainnya. Yang keempat yaitu tidak adanya karies interproksimal. Dan yang kelima yaitu memungkinkan isolasi adekuat terhadap kontaminasi saliva. Terus yang terakhir yaitu umur gigi erupsi kurang dari 4 tahun. Sedangkan yang kontradiksi pemberian sealant pada pit dan fissure adalah yang pertama self elasting yang baik pada pit dan fissure. Yang kedua yaitu terdapat tanda klinis maupun radiografis adanya karies interproksimal yang memerlukan perawatan. Kemudian banyaknya karies interproksimal dan restorasi. Kemudian yang keempat, gigi erupsi hanya sebagian dan tidak memungkinkan isolasi dan kontaminasi saliva. Yang terakhir yaitu umur erupsi gigi lebih dari 4 tahun. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Jadi alatnya yang pertama Nurbecken, yang kedua diagnostic set, dan yang ketiga glass lab, yang keempat gigi molar permanen atas dan bawah tanpa karies. Terus yang kelima yaitu stopwatch atau kita bisa menggunakan HP. Yang keenam yaitu chip blower. Yang ketujuh aget spatula. Yang kedelapan plastik instrumen. Dan yang kesembilan yaitu lecture. Kemudian bahannya yaitu yang pertama handscoon, kedua masker, ketiga etsa, yang keempat yaitu resin sealant, yang kelima aquades steril, yang keenam yaitu speed injeksi, dan yang ketujuh yaitu blow powder dan liquid tipe 4. Terus yang terakhir yaitu paper pad. Di sini juga ada prosedur kerjanya yaitu resin sealant. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menggunakan masker dan handscoon. Terus yang ketiga, mengaplikasikan etsa ke bagian pit dan fissure, kemudian dibiarkan selama 20 detik. Kemudian yang keempat yaitu pit dan fissure diirigasi menggunakan speed injeksi yang berisi aquades steril, kemudian dikeringkan menggunakan chip blower. Terus yang keempat yaitu resin sealant diaplikasikan ke pit dan fissure tunggu 15 detik, kemudian disinari dengan lecture selama 20 detik. Yang terakhir yaitu hasil pekerjaan dimasukkan ke dalam plastik clip dan diberi nama, kemudian dikumpulkan ke instruktur. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.